Assalamualaikum anak soleh dan solehah, semoga semuanya dalam keadaan sehat, diberi kemudahan dalam belajar, serta mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat. Dalam video kali ini, kita akan belajar materi pelajaran pendidikan agama Islam tentang hukum halal dan haram. Simak dengan baik ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, menjelaskan definisi halal dan haram. Yang kedua, menyebutkan dasar hukum halal dan haram. Yang ketiga, menjelaskan sebab-sebab halal dan haram. Yang keempat, membuat paparan tentang hukum halal dan haram. Dan yang kelima, menerapkan ketentuan halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Untuk bisa memahami secara keseluruhan materi halal dan haram, silahkan pahami peta konsep berikut. Marilah kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang soleh dan solehah, saat membeli makanan, kita sering melihat gambar atau logo, baik pada bungkus atau kemasannya. Logo halal menandakan bahwa makanan tersebut telah dijamin halal atau boleh dikonsumsi. Persoalan halal dan haram adalah salah satu aspek hukum dalam ajaran agama Islam yang harus kita ketahui. Halal dan haram merupakan batas antara yang hak atau yang benar dan yang batil atau yang salah. Hampir di setiap hari kita akan berhadapan dan menjumpai masalah halal dan haram. Maka menjadi kewajiban umat muslim untuk mengetahui dan bersungguh-sungguh belajar masalah halal dan haram. Mari kita pelajari hukum halal dan haram. Definisi umum halal adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan atau dilaksanakan. Sedangkan haram adalah sesuatu atau kegiatan yang tidak diizinkan, tidak dibolehkan, atau dilarang untuk digunakan atau dilaksanakan. Definisi khusus halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi, atau dilakukan. Sedangkan haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi, atau dilakukan. Anak-anak yang soleh dan solehah perlu diketahui, hukum halal dan haram secara khusus hanya berkaitan dengan makanan, minuman, atau segala hal yang digunakan oleh umat muslim. Dasar hukum halal dan haram. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum utama dalam ajaran Islam. Segala yang dihalalkan dalam Al-Quran adalah pasti halalnya, dan segala hal yang diharamkan dalam Al-Quran maka sudah pasti haramnya. Dua, Al-Hadis. Al-Hadis atau As-Sunnah adalah perkataan atau sabda, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam.
ketiga adalah ijtihad. Ijtihad adalah pengarahan segala upaya, pengetahuan, kemampuan, terutama kemampuan daya pikir yang dimiliki mujtahid untuk menggali dan menemukan hukum-hukum syariat Islam. Sebab-sebab halal dan haram yang pertama adalah zat asal. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan sesuatu yang haram karena zat asalnya, seperti bangkai, darah, dan babi. Allah berfirman, "Innama harrama 'alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi lighairillah. Faman itturra ghaira baghin wala 'adin fala itsma 'alaihi. Innallaha ghafurur rahim." Allah berfirman, sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya, bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Yang kedua, sifat asal. Perbuatan dan sikap yang sifatnya buruk, jahat, judi, atau syirik diharamkan oleh Allah. Semua yang dilakukan bersifat buruk, jahat, judi, atau syirik, walaupun dengan niat, cara, dan hasil sebagus apapun, tetap haram. Yang ketiga, proses. Halal atau haramnya sesuatu bisa disebabkan oleh prosesnya. Proses pembuatan, pengerjaan, atau cara mendapatkannya akan menentukan hasilnya, halal atau haram. Penerapan hukum halal dan haram. Yang pertama, penerapan dalam sikap. Mulailah dari sikap mengakui dan meyakini bahwa hukum halal dan haram ditetapkan oleh Allah untuk kemaslahatan seluruh makhluk. Misalnya, ketika kalian makan nasi, tidak dihabiskan, nasi sisa dibuang ke tempat sampah. Pernahkah kalian berpikir bahwa perbuatan tersebut termasuk haram hukumnya karena memubazirkan makanan? Penerapan dalam perilaku. Semua perbuatan buruk yang dilakukan hukumnya haram. Misalnya, membuang sampah sembarangan termasuk perbuatan buruk, zolim kepada lingkungan, dan bisa merugikan orang lain. Karena berawal dari perbuatan inilah terjadinya bencana yang menyengsarakan orang lain. Penerapan dalam konsumsi. Mengkonsumsi dan menggunakan barang yang halal dan meninggalkan barang yang haram hukumnya wajib. Misalnya, untuk menjamin semua produk benar-benar halal, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.